Persatuan Islam Gadang Tulus Satu Cibatu, kepada para jamaah Majelis Ilmu Al-Ihsan Kelas Bagakarsa, Jakarta Selatan, kami persilakan untuk memasukkan Islam ke kondisi tempat yang telah disediakan. Ini yang bajunya putih-putih, ini SMA nih. Yang hitam ini Sanawiyah, SMA. Kepada para jamaah Majelis Ilmu Al-Ihsan Jakarta Selatan, pada acara Musrah dan dengan tema kajian ilmu amaliyah dan amal yang benar lebih baik jamaah asatid dan santri pesantren Persatuan Islam Batang Toyo Satu Cibatu di Kabupaten Garut. Sekali lagi kami haturkan selamat datang kepada para jamaah. Kita sudah sampai di pesantren Ustadz Teten di Garut. Menduduki tempat yang telah disediakan. Silakan bebas ya, selonjoran boleh, asal jangan guling-gulingan. Sambutan dari pesantren. Dan keempat ada sambutan dari rombongan. Nah, yang kemudian ada kajian terakhir. Oh, tausiah namanya tuh. Oke, nah yang terakhir ada penutupan. Nah, lanjut saja ke acara yang وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Yang kami hormati Ustadz Teten beserta semua jajaran di Pondok Pesantren Indonesia 81 beserta santri-santrinya. Hari ini seperti yang disampaikan sama Bu Sarifah tadi, ada bukan oleh-oleh ya, apa ya? Pasangan dari cinta mata dari kami dari Majelis Ilmu Besar Minggu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di pesantren ini. Untuk itu kami silakan ke Ustaz. Ustaz Teten ya,
Sudah lama kita berniat-niat, tapi hari ini ternyata Allah ijabah niat-niat kita. Alhamdulillah. Jadi janji kami udah lulus ya Ustaz ya. Nggak punya utang lagi ya. Jadi pengajian kami nih Bapak Ibu alhamdulillah nih mengurus semua pondok pesantren Persis 81 ya, 81 Cibatu. Kami dari Majelis Taklim Al-Iqon di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pengajian kami memang udah lama. Salah satu adalah beliau pembinanya juga. Gitu. Jadi kami pernah ke pesantren Guru Papi satu lagi di Surabaya. Jadi ada yang tersinggung dikit, jauh-jauhnya jadinya gak enak juga gitu. Alhamdulillah hari ini terpenuhi janji itu. Adik-adik semua Masya Allah ya, para penuntut ilmu ya, Insya Allah bahwa menuntut ilmu itu memang kewajiban kita semua. Adik-adik pantasnya memang SMP, SMA, tapi kalau orang majelis Al-Iqon udah agak pantas lagi di SMA ya kan? Dia masih mau menuntut ilmu, cuma nggak pantas ada di sekolahan ibu-ibu nih. Jadi kita bikin taklim, karena kata Nabi, atau kata ulama ya, menuntut ilmu itu kan dari buaya sampai tiang lahat tuh, ya kan? Nah ini ada yang umurnya ini udah guru SMA saya nih, mana? Usurati itu umurnya berapa Bu? Nah, ini juga jadi penyemangat adik-adik sekalian, udah tua aja nih masih belajar gitu. Karena kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan cita-cita tertinggi kita semua adalah masuk surga. Alhamdulillah. Jadi hari ini kami telah sampai kemari adik-adik dan menyaksikan semangat adik-adik semua dan juga telah memenuhi janji kepada guru kami. Seperti itu saja. Oke, selesai demikian saja. Sekarang sekalian aja nih kami membawa oleh-oleh ya. Dan adik-adik tuh, itu oleh-olehnya. Gitu. Terus juga ini Pak Jul, ketuanya Pak Jul ya. Langsung aja nih Pak Jul juga membawa oleh-oleh nih buat pondok. Silakan Pak Jul. Atau pengurus pimpinan cabang Persatuan Islam Cibatu Garut, para asatidz pesantren Persatuan Islam Cibatu Garut, santriwan santriwati yang turut hadir, dan juga badan otonom yang sebahagia turut hadir dalam acara yang barokah ini. Wabil khusus para tamu, karena hari sudah terlampau siang, tentu saja para santri juga sudah berdiri dari jam 10 di jalan, karena tadi sudah terdengar sudah sampai nagrek rombongan, karena keringat sudah bercucuran pada mundur lagi ya. Ibu-ibu juga begitu. Alhamdulillah begitu kami telepon sudah ada di odong-odong, sudah ada di odong-odong syariah ya, sudah ada di odong-odong syariah. Alhamdulillah sudah tenang. Tentu tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Pada dasarnya materi ini materi yang akan disampaikan di Jagakarsa. Perlu bapak-bapak di sini ketahui, Majelis Ilmu Al-Iqon ini walaupun hanya sekedar majelis ya, bukan organisasi dalam arti ormas, tapi khidmatnya sangat luar biasa. Menyantuni para asatidz yang terkena musibah perjuangan, terutama tokoh-tokoh asatidz yang terkena delik ya, delik hukum yang akhirnya harus mesantren di penjara. Ini Majelis Al-Iqon ini paling rajin nyantunin para asatidz yang ada, nyantunin keluarganya ya. Masya Allah. Maka jangan heran ini
rombongan Al-Itqon begitu naik odong-odong sudah siap dengan sal Palestinanya. Ini baru pada ke Gaza apa? Apalagi disambut dengan tilawah ayatnya juga ayat perang lagi, bukan ayat piknik, ayat perang. Ya, jarang mau piknik kok disambut ayat perang. Ini sebagai bentuk kepedulian dari Majelis Ilmu Al-Itqon yang memang sudah berkali-kali menyumbangkan donasinya untuk masyarakat Gaza Palestina. Ini luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para asatidz senior yang dihadirkan di Majelis Ilmu Al-Itqon. Tentu bukan kaleng-kaleng. Ada Dr. Heha Mahua, ya, ngajar juga di Majelis Ilmu Al-Itqon. Ada Ustadz akhir zaman, ya. Di samping ada Ustadz akhir bulan juga, ya. Kalau Ustadz akhir zaman ada Ustadz Ihsan Tanjung, ya. Belum lagi dari yang lain-lain banyak sekali, Masya Allah. Dulu Al-Itqon dibina oleh seorang Ustadz senior, guru kami juga, dan pernah menjabat pengurus Persatuan Islam di Tanjung Priok, Ibu. Namanya Ustadz Sulaiman Jakawerus. Beliau dulu membentuk garda keamanan, ketertiban, namanya Garda Ababil. Ya. Jadi Persatuan Islam belum punya brigade dulu, tapi Jabodetabek sudah punya brigade Ababil. Nama tokohnya Ustadz Sulaiman Jakawerus. Beliau pengurus Persatuan Islam Tanjung Priok dulu, dengan tokoh-tokoh senior yang lain, Ustadz Hasan Kiat, Ustadz Hayat Setiawan, ya. Dan pada akhirnya sebagian mereka menjadi pengurus di Dewan Dakwah DKI Jakarta, ya. Ternyata nyambung sampai hari ini, dan alhamdulillah saya termasuk yang ikut terlibat mendapatkan kehormatan dari ibu-ibu Al-Itqon untuk berbagi ilmu. Baik Bapak Ibu, sebagai sambutan hangat untuk para tamu, izinkan saya berpantun. Tadinya saya mau mengadu pantun palang pintu dengan Bu Saripah. Kalau Bu Saripah mau jawab, boleh ya. Tantangan saya tolong dijawab. Tadinya mau disiapkan palang pintu tadinya. Tapi kalau sudah siap, kasihan capek. Bunga melati harum semerbak, mekar indah di Taman Sari. Kepada tamu yang datang berpuak, kami ucapkan ahlan wa sahlan, penuh syukur dan suka hati. Takbir. Satu lagi. Siap-siap Bu Saripah ya. Ditunggu jawabannya. Kalau nggak bisa jawab pantun, jangan ngaku orang Betawi. Batal sanadnya. Jalan Tamasya ke Kota Garut. Di Kota Garut ada kawah Kamojang. Kepada iwata iman jangan pada cemberut. Mari kita sambut para tamu dengan penuh senang. Bagaimana, bagus? Syukur deh kalau bagus ya. Hamdan wa syukran lillah, nusolli wa nusallim ala rasulillah. Saya ingin sampaikan to the point saja. Yang pertama, nasihat pertama, nasihat seorang ulama ahlul hadis. Namanya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau lebih dikenal dengan Imam Bukhari, imam ahli hadis terkemuka dari Uzbekistan.
Di mana Uzbekistan? Di Rusia kalau sekarang. Jadi jauh dari Jagakarsa ya. Di Rusia. Rusia tempo dulu banyak melahirkan ulama-ulama hebat. Makanya beliau dikenal dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari terkenal dengan jargonnya dalam kitab hadis yang diberi judul Bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum bicara dan beramal. Artinya apa? Menuntut ilmu itu penting. Maka saking pentingnya, Bunda Sarifah tadi menyampaikan hadis Nabi, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Di situ menggunakan kata salaka. Man salaka. Siapa yang berangkat pergi menuju majelis ilmu. Kenapa menggunakan kata salaka? Padahal kalau kita buka kamus, pergi itu bisa menggunakan kata dhahaba. Pergi itu bisa menggunakan kata zaro. Pergi itu bisa menggunakan kata roha. Tapi untuk ilmu menggunakan kata salaka. Kenapa? Karena salaka ini punya makna tersendiri. Pergi bukan sembarang pergi. Berangkat bukan sembarang berangkat, tetapi berangkat penuh antusias, penuh kesungguhan. Makanya menggunakan kata salaka. Walaupun jauh ke Garut, bela-belain nyasar-nyasar, kalau nawaitunya menuntut ilmu, tentu man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niatan menuntut ilmu, dia sudah tercatat sebagai sabilillah. Saya lihat jadwal acaranya sangat padat. Dari sini menuju Derajat. Di Derajat mereka ngaji lagi Bapak Ibu. Dari sana ke Kamojang ngaji lagi di Kamojang. Bahkan ada satu agenda acara saya baca, ada pernyataan sikap. Coba itu bilang ya. Kata orang sini bujuk ya, kata orang Betawi piknik mah piknik aja gitu ya. Ini enggak. Rombongan Al-Itqan itu enggak gitu. Pakai ada pernyataan sikap. Pernyataan sikap Majelis Ilmu Al-Itqan untuk komitmen berjihad di jalan Allah, membela saudara-saudaranya di Palestina. Bayangkan. Makanya dari sekarang mereka sudah pakai sal. Ya. Selamat datang di kawasan negeri Bapak Aing. Nah, jadi ini negeri Bapak Aing. Kalau Bandung dikenal dengan Paris Panjava. Kalau Garut dikenal dengan apa? Swiss Panjava. Ya. Jadi kalau Bandung Paris Panjava. Kalau Garut dikenalnya dengan Swiss Panjava. Nah, kenapa? Kenapa tidak Mekah Madinah saja? Karena Mekah sudah diambil sama Aceh. Jadi Mekah sudah diambil sama Aceh. Orang menyebutnya kawasan Priangan ini, Garut terutama, Swiss Panjava. Ibarat Swissnya. Walaupun tentu tidak semua bisa merawat. Oleh karena itu Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim menulis kitab dengan menggunakan kata salaka tadi. Min apa kitabnya? Madarijus Salikin. Ya, sering saya sampaikan di majelis ilmu, kitab Imam Ibnu Qayyim namanya Madarijus Salikin.
tingkatan-tingkatan para penuntut ilmu, bertingkat-tingkat manusia dalam menggapai kebahagiaan, baik bahagia dunia ataupun bahagia akhirat kelak, itu dengan ilmu. Jadi tahapannya itu dengan ilmu. Bapak Ibu, mohon tidak tegang, terutama para tamu, tetap sambil makan ya, sambil makan, sambil minum. Yang kedua, qolal Imam Syafi'i. Nah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan nasihat terkait ilmu, dan rihlah itu bagian dari tradisi ilmu. Jangan salah, rihlah itu bagian dari tradisi ilmu para ulama. Makanya seorang ulama Syria namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda, ulama hadis kontemporer di Syria. Beliau menyusun kitab Qimatuz Zaman fi Rihlatil Ilm, ya. Bagaimana nilai suatu waktu bagi para ulama di dalam menuntut ilmu. Wah, bertahun-tahun menuntut ilmu tuh ya. Imam Bukhari pengen tahu hadis ini benar gak datang dari Nabi. Dia harus mencari kemana-mana, dia harus membuktikan kemana-mana. Dunia Islam diubek semua, tahu diubek? Ya. Dikejar, dicari. Di mana ada ahli ilmu, dikejar, dicari. Hanya untuk membuktikan bahwa ilmu ini benar gak hadis Nabi, benar gak dari Nabi. Yo. Kata Imam Syafi'i, tabarruf anil auton fi talabil ula. Tuh. Silakan Anda mengasingkan diri, silakan. Silakan Anda ujlah. Silakan Anda menjauh dari kota. Bahkan menjauh dari negeri sendiri. Untuk apa? Fi talabil ula, dalam mencari kemuliaan. Yang dimaksud mencari kemuliaan adalah menuntut ilmu di antaranya. Wasafir, bersafarlah kalian. Silahkan, rihlah kalian. Fafil asfari khamsu fawaid. Karena dalam perjalanan ini memiliki 5 faedah yang sangat besar. Tuh. Jadi perjalanan kita ini bukan begitu saja menggeloyor, tetapi memang khamsu fawaid, minimal kata Imam Syafi'i memiliki 5 faedah. Faedah yang pertama, tabarruju hammin. Tadi Ustaz Asep Rahmat mewakili pesantren, mewakili cabang, healing. Jadi tabarruju hammin itu artinya healing. Jadi healing itu sunnah juga ternyata. Nah, healingnya Rasulullah dahsyat kemana? Ke Sidratul Muntaha. Diisrokan, dimi'rajkan. Para ulama sebagian menyebut, wah ini hebat. Healingnya Rasulullah itu oleh Allah didamaikan hatinya, diberikan pengalaman transenden, pengalaman yang sangat luar biasa, sulit dijangkau oleh akal pikiran. Salah satunya beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kalau Al-Itqan, Isra Mi'rajnya kemana ini? Nah, ke Garut ya. Jadi ke Darajat, ke Kamojang, ke Sukaregang ya. Banyak, Sampireun, banyak di sini itu. Saya sendiri orang Garut belum kenal semua bahkan ya. Padahal ada di Garut. Baik. Kemudian waktisabi ma'isyatin. Menempuh perjalanan itu salah satu hikmahnya apa? Iktisabu ma'isyatin. Bisa ketemu modal pencaharian. Silakan mau yang investasi di Garut silakan.
mau buka pabrik dodol Garut di Betawi, mau kerjasama dengan dodol Garut Piknik, silahkan. Waktisabi ma'isyatin, ya. Tuh, di sini ada pasir-pasir tuh, ada pasir, ada gunung di belakang kita. Mau bikin villa di situ silahkan, ya. Baik. Jadi waktisabi ma'isyatin, wa ilmin. Tuh, bepergian itu bisa menyebabkan datangnya ilmu. Oh, datangnya ilmu. Tadinya kita tidak tahu kalau disebut Garut, Nagrek pasti belok kanan. Sekarang jadi tahu ternyata Garut itu tidak harus Nagrek belok kanan. Lurus pun masih Garut. Akhirnya oleh Pak supir dibawa jalan-jalan ke Leuweung Tiis, itu namanya, Bu. Jadi tadi itu namanya Leuweung Tiis. Itu menuju Gunung Gede. Gunung Gede itu sumber mata air panas yang ada di tempat wisata kota Garut namanya Cipanas. Nah, jadi gitu ya. Baik. Wa adab. Tuh, dalam perjalanan kita bisa mempelajari adab. Kata para ulama, kalau ingin tahu siapa kita, pergilah melakukan perjalanan. Maka satu sama lain akan saling mengenal keaslian kita masing-masing. Di antaranya ketika kita melakukan perjalanan. Oleh karena itu sangat wajar para ulama mengatakan, ketika kita ingin tahu siapa kita, coba aja lakukan perjalanan. Bagaimana dengan sesama kawan bisa saling tolong-menolong justru dalam perjalanan. Bagaimana saling merasakan satu sama lain, tenggang rasa, tepok seliro gitu ya. Nah, itu dalam perjalanan. Jadi adab itu bisa muncul ketika dalam perjalanan. Wasuhbatu majidin. Tuh, wasuhbatu majidin. Ternyata safar kita, perjalanan kita ini bisa mendatangkan suhbatu majidin, pertemanan yang mulia. Tadinya tidak kenal seperti apa santri Persatuan Islam. Santri Persatuan Islam di bawah ikatan pelajar Persatuan Islam dalam waktu dekat akan meluncurkan sebuah film terutama untuk milenial. Nama filmnya judulnya Kerudung Khawas. Ya. Jadi kalau santri pesantren versi sudah lupa cara berkerudung khawas, salah. Karena kerudung khawas itu ciri pesantren versi, ciri RG. Seperti apa cara berkerudung khawas? Nah, ini yang diperkenalkan pertama kali oleh para ustazah, guru-guru perempuan kita, seperti Ustazah Aminah Dahlan. Ya, Ustazah Aminah Dahlan, masih turunan Arabi ya, di Garut, yang mimpin pesantren Tarogong. Nah, di antaranya beliau termasuk perintis. Ya, termasuk perintis bagaimana berkerudung khawas menurut zamannya. Sekarang sampai mau ada film dokumenternya, judulnya Kerudung Khawas. Ya. Yang ketiga, qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyampaikan pesan singkatnya tentang ilmu. Al-ilmu bila ilmin junun, wal amalu bila ilmin lam yakun. Tuh. Al ilmu bila amalin, maaf. Al ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa dibarengi amal, junun, itu kegilaan. Ilmu tanpa dibarengi amal, kata Imam Ghazali, jununun, itu kegilaan.
Wal amalu bila ilmin lam yakun. Sebaliknya, amal tanpa dibersamai ilmu yang benar lam yakun, sia-sia. Tuh. Makanya judul kita apa? Ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Tolong jawab bareng. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Sekali lagi bareng. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Bahasa Imam Ghazalinya, al ilmu bila ilmin bila amalin junun, wal amalu bila ilmin lam yakun. Ilmu tanpa amal kegilaan. Amal tanpa ilmu sia-sia. Baik, sedikit lagi. Qala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kullu ilmin wa amalin la yazidul iman wal yaqin quwwatan famadkhul wa kullu imanin la yab'atsu 'alal 'amal famadkhulun. Kata Imam Ibnu Qayyim, murid Imam Ibnu Taimiyah, setiap ilmu amal yang tidak menambahkan keimanan dan keyakinan yang kokoh, yang kuat, berarti ilmu dan amalnya itu terkontaminasi, terkotori, ya. Berarti ada persyaratan menuntut ilmu yang dilanggar, ya. Ketika ilmu amal tidak mendatangkan keyakinan, tidak mendatangkan kekuatan iman, itu artinya pada ilmu yang kita tuntut ada celah, ada cacat. Wa kullu imanin la yab'atsu 'alal amal famadkhul. Demikian pula setiap iman yang tidak membangkitkan amalan sama. Ya. Jadi iman yang tidak bisa membangkitkan amalan sama, terkontaminasi juga, ya. Artinya ada sesuatu yang mengotori. Yang terakhir, qalal hukama, berkata para ahli hikmah. Apa kata mereka? Al ilmu bit ta'allum wal amalu bil khidmah wal manfaatu bit ta'ah. Ilmu hanya bisa kita dapatkan dengan cara bagaimana? Cara belajar. Ya. Al ilmu bit ta'allum wal amal bil khidmah. Kalau kita ingin mendapatkan saripati amal bil khidmah, maka kita harus berkhidmat. Di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, berkhidmat masuk dalam program yang disebut program jihad, ya. Makanya namanya juga program jihad. Kalau di Majelis Ulama mengistilahkan khidmat, ya. Nah, Al-Iqan mau mengistilahkan apa? Jihad juga. Apa yang kita lakukan selama ini termasuk menuntut ilmu, itu termasuk jihad. Karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam Kitabul Jihadnya Imam Ibnu Qayyim, kalaulah ada jihad yang lebih dahsyat, melebihi memanggul senjata di medan tempur, mengusir musuh di medan laga, itulah menuntut ilmu dan mengamalkan kepada orang lain. Jadi sekali lagi, walaupun judulnya rihlah, kita tidak bisa melepaskan dari ilmu dan jihad serta khidmat, ya. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita saksikan ibu-ibu datang-datang sudah berkhidmat. Alhamdulillah. Ibu-ibu Al-Itqan, kalau kita melihat komplek pesantren ini jangan dilihat sekarang. Tengoklah 20 tahun yang lalu. Tengoklah 50 tahun yang lalu. Asal tahu, walaupun kami baru bisa mengembangkan seperti ini usianya sudah setengah abad.
Jadi ini sudah setengah abad. Lulusan pesantren kami sudah mengeluarkan 23 angkatan. Saya angkatan keberapa ya? Saudara Sep, angkatan keberapa? Angkatan? Iya. Angkatan pertama saya itu. Jadi saya itu asli alumni Cibatu. Ya. Baik, saya alumni Cibatu asli. Angkatan pertama. Ya. Tapi jangan kaget teman-teman saya. Ya, teman-teman saya ada yang masih terlihat hadir, ada yang sudah jauh tidak ada di tempat, ya. Nah, mungkin dengan Ustadz Asep Rahmat tadi satu angkatan. Tapi kalau di Tarogong angkatan kelima, kalau di sini angkatan pertama. Jadi sekarang sudah angkatan 23. Ya. Alumni-alumni kami ya menyebar, ada yang jadi dosen, ada yang di mana udah agak-agak jauh ya. Nah, qadarullah saya ditakdirkan hilir mudik Garut Jabodetabek, sehingga Allah takdirkan ketemu ibu-ibu Al-Itqon ya di perguruan tinggi Al-Itqon. Jadi al-ilmu bitta'allum wal amal bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Ilmu hanya bisa didapat dengan cara belajar, amal hanya bisa kita rasakan kalau kita berkhidmat, dan kemanfaatan bisa kita rasakan kalau kita patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15. Kita sudah waktunya zuhur, sudah waktunya makan siang. Mudah-mudahan ibu-ibu Persistri sudah siap makan siangnya. Ustaz Asep, betul ada makan siang? Insya Allah katanya. Ya, sudah siap. Jadi karena ibu-ibu ini sabar ya, hukum sabar jelas ya. Apalagi waktu kita sangat terbatas. Mungkin mau sholat dulu, mau makan dulu. Kalau menurut hukum fikih makan dulu. Jadi kalau menurut hukum fikih makan dulu ya. Nah, mungkin bagi para tamu ya dipersiapkan kalau memang hidangannya sudah disiapkan untuk makan siang sebelum bertolak ke agenda lainnya. Sekali lagi atas nama Persatuan Islam yang ada di cabang Cibatu ya. Karena ini Cibatu ini lagi hajatan, baru selesai, baru memilih pemimpin baru ya, namanya Muscap ya. Bahkan kemarin masih sempat cerdas cermat sesama kaum ibu-ibu. Tadinya kalau ada waktu saya akan adukan ya Majelis Taklim Al-Itqon melawan ibu-ibu Persistri Cibatu. Mantap. Tadinya saya mau buka cerdas cermat di sini. Siapa yang paling banyak belajarnya, siapa yang paling banyak ngantuknya akan kelihatan ya. Jadi kemarin itu Bu, ada pemandangan yang luar biasa. Di cabang Cibatu itu ada berapa jamaah? Ada 8 desa yang tersebar ya. Dan mereka punya binaan-binaan. Nah, setiap tahun ada cerdas cermat ya. Jadi nanti kalau ke sini lagi siap cerdas cermat? Nah, saya tanya orang Garutnya, siap melawan orang Jakarta? Oh, siap katanya ya. Jadi ngadu pantun siap, cerdas cermat juga siap. Saya tanya bapak-bapak Al-Itqon, siap adu bola enggak nanti? Oh, siap ya. Nah, bapak-bapaknya biar adu bola aja lah sama asatidz pesantren ya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan perjumpaan ini merupakan perjumpaan karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Salah satu di antara hamba-hamba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. La dilla illa dilluhu, tidak ada naungan kecuali hanya naungan untuk 7 golongan saja. Salah satunya golongan yang saling berbagi kasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketika mereka berjumpa, berjumpanya karena Allah. Kalaupun mereka harus meninggalkan, meninggalkannya pun karena Allah. Takbir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini agak sedikit ngos-ngosan karena nunggu dari jam 9 ya. Jadi menurut perhitungan waktu sudah nyampe ini gitu. Nah, jadi karena lirik kanan lirik kiri begitu agak pegal juga ini ya. Nah, jadi terima kasih, intinya terima kasih ya. Terima kasih. Maka pengeras suara ini kami kembalikan ke UG untuk melanjutkan. Ya. Kayak pergi haji. Kalau sehat. Makan banyak. Maaf ibu-ibu, ini lagi antri apa ya? Bohong. Hutan Sancang yang selalu disebut-sebut oleh Bapak Gubernur kita ya, tentang cerita Prabu Siliwangi ya. Nah, jadi Garut kental dengan apa? Kisah legendaris masa lampau. Namun bagi kita tentu saja kita mengambil ibarnya, baiknya saja. Bahwa dimanapun yang namanya sinkretisme itu ada. Dan kata-kata Sunda pun banyak sinkretisme. Makanya kenapa ada agama Jasun, agama Jawa Sunda. Nama nabinya Sayuti. Waktu Sayuti diwawancara, di depannya itu di mejanya ada Pokari Sweet. Nah, kata Ustadz Tile, Ustadz Betawi, masa Nabi kurang ion? Tahu Ustadz Tile? Tahu. Ustadz Betawi. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada ayat Allah, siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul. Berjalanlah kalian, bertebaranlah kalian di muka bumi. Anda akan tahu kata Allah bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah. Tentu nikmat yang kita hari ini rasakan ini adalah bagian dari rahmat Allah yang sangat kecil. Karena hakikatnya bukit yang kita diami itu kan Bukit Merapi. Makanya ada tenaga gasnya. Jadi ini Bukit Merapi, Gunung Merapi. Ada kandungan gasnya. Makanya airnya panas. Sama seperti Cipanas sama. Kalau Cipanas gunung gede, kalau ini ya Gunung Darajat. Cuma kalau Darajat lebih familiar ya. Pernah itu.
Iya. Ilmu kedokteran tidak nyambung. Tidak pernah nyambung ya, Din ya. Jadi IPD itu dia ada rasa sakit. Tidak rasa sakit, tidak punya rasa.